Seorang mantan camat di Kabupaten Kampar Riau berpura-pura mengalami gangguan jiwa usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana bantuan keuangan sebesar 450 juta rupiah. Kejaksaan Negeri Kampar langsung menahan tersangka usai hasil observasi kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa menyatakan tersangka dalam kondisi sehat. Ada-ada saja kelakuan oknum pejabat. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan keuangan sebesar 450 juta rupiah, Edi Harisman mantan camat Kampar Kiri Hilir justru bertingkah pura-pura gila. Edi Harisman bahkan 3 kali mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri Kampar dengan alasan mengalami gangguan kejiwaan. Tak kehabisan akal penyidik yang curiga dengan sikap tersangka menjemput tersangka di rumahnya untuk menjalani observasi kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru Riau selama 12 hari. Hasil observasi pihak Rumah Sakit Jiwa menyatakan tersangka dalam kondisi sehat. Tak pikir panjang, aparat pun langsung menangkap tersangka dan menggiring tersangka ke kantor Kejari Kampar guna menjalani pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan selama 3 jam, tersangka langsung ditahan. Kasus dugaan korupsi terjadi saat tersangka yang ketika itu menjabat sebagai camat di Kampar Kiri ditunjuk sebagai pejabat kepala desa Mentulik Oktober 2015 hingga Januari 2016. Saat itu desa Mentulik mendapat kucuran dana bantuan keuangan dari Pemprov Riau sebesar 500 juta rupiah. Namun alih-alih digunakan untuk pembangunan desa, dana justru dikuasai oleh tersangka. Tersangka sebelumnya sudah kami panggil secara patut dan layak sebanyak 3 kali, namun tidak dapat menghadiri panggilan kami dengan alasan adanya gangguan kesehatan khususnya di kejiwaan tersangka. Dari observasi sudah keluar yang menyatakan bahwa tersangka tidak mengalami gangguan jiwa. Tersangka menarik uang dari rekening desa berulang kali hingga mencapai 450 juta rupiah untuk kepentingan pribadi. Tersangka kini dititipkan di sel tahanan Polres Kampar selama 20 hari ke depan sebelum diajukan ke pengadilan. Dari Kampar Riau, Indra Yossi Rizal, iNews melaporkan.